Kenapa ya bisa gini ya? Apakah harus ada, apakah harus ayam hiu? Hai, kenapa sih jaringannya setiap kita live? Gak tahu, ini kayaknya ada yang nggak suka. Gimana tadi Mas Nufus mau ngomong apa? Kan pulang. Setiap kali Oni pulang tuh rumah jauh. Nggak ada. Kalau di rumah tuh nggak berkembang. Ya perasaan aku sih seperti itu, yang aku rasa. Terus yang kamu lihat di rumah, yang kamu buat kamu pulang, apa alasannya? Soalnya aku tuh sempet nyesel ya. Jadi aku punya punya om, adiknya bapak, dan lumayan deket karena beliau nggak punya anak. 3 bulan Ya, terakhir sebelum beliau meninggal nggak ketemu sama sekali gitu karena memang ada kan jauh ya, beliau di Banjarmasin. Waktu itu aku masih tinggal di Amuntai kan karena masih sekolah. Tapi tuh kayak kita tuh waktu itu tidak punya waktu sama sekali untuk ketemu, dan tiba-tiba beliau itu meninggal gitu. Aku tuh takut hal itu tuh terjadi lagi di aku, pada orang tua aku gitu loh. Tiba-tiba saat aku asik kerja di Banjarmasin, saat aku lagi asik-asik mencoba mengembangkan diriku, tiba-tiba orang tua tuh diambil. Aku tuh takut hal itu tuh terjadi lagi gitu, dan itu tuh rasanya nggak enak gitu. Makanya aku takut, makanya aku tuh bingung gitu, harus apa aku harus pulang, apa aku harus tetap stay di sini gitu dengan gitu Mas. kalau rencana ke depan, apa pasti bakalan pulang apa gimana, apa nggak usah pulang lah ya? Bingung, aku masih dilema banget. Rasanya sulit memutuskan, tapi kalau ditanya aku pengen kuliah sih, pengen kuliah lagi. Oh ini berarti sekarang semester berapa sih? Semester akhir pokoknya. Iya udah, oke. Skripsi lah ya. Iya. Teman-teman ada yang suka itu nggak? Kenapa? Tanya, teman-teman ada yang suka itu nggak? Nanyain kabar akademik. Enggak sih. Oh, karena itu ya kuliah online sih ya nggak ketemu. Mm-mm. Ada Kak Tenti, hai Kak Tenti. Siapa tuh KMT? Lah, putus-putus lagi Mas. Iya. Aduh, gimana nih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Wajal mau masuk nih, Wajal. Iya wajar. Mas Tufu sendiri gimana? Hah? Apakah sedang mengalami itu atau gimana? Ngalamin apa? Quarter life crisis? Mm-mm. Ya, udah sih. Udah Dibilang, ketemu atau lagi di jalan? ya, pernah sekali. Udah lewat. Terus sekarang kayaknya iya juga, tapi kayaknya nggak seberat sebelumnya deh. Kayak, ya ampun, emang kamu nggak pernah ngelewatin badai? Kayak, emang ini hari terburukmu sih? Iya gitu aja, kayak, ya lah kayak nggak pernah sakit hati. Ya gitu sih, jadi kayak baru pernah sakit. Aduh. Tapi untungnya gini sih, setiap kali merasa insecure atau tertinggal dari teman-teman, kadang terbesit gini,
orang itu jalan dengan kecepatan atau model berlari yang berbeda-beda. Hmm. Ada orang yang mungkin dia lulus cepat ya, tapi harus menunggu 2 tahun untuk dapat pekerjaan. Ya. Terus kalau misalkan dibandingin sama aku udah kerja semenjak D3 gitu. Sampai sekarang pun sampai udah kerja gitu, masih kerja. Maksudku bukan membandingkan udah kerja atau belum ya. Manusia kan emang punya targetnya masing-masing. Ya punya jalan metodenya masing-masing. Aku nggak bisa nyamain rutenya dia dengan ruteku. Karena emang tujuan kita beda gitu. Semakin kita memikirkan pencapaian orang lain, kita makin nggak fokus. Aku makin nggak fokus. Itu sih. Banding-bandingnya tuh jadinya nggak fokus sama jalan kita sendiri. Iya. Ya. Orang beda-beda sih, tujuan orang beda-beda. Nggak apa-apa. Mana cari damai. Kenapa kamu nyari damai? Iya. Enggak, ada kamu datang aku lagi break. Oh ya udah. Udah. Mau gimana? Pada. Ini Hamka bilang katanya mau nyuci. Mas, aku mau join di mana? Aku bilang di IG. Join. Iya. Iya. Mau pindah. Ini temanmu mau gak kalau diajak join? Siapa? Mbak Tenti. Iya. Aku tanya. Kayaknya dia punya topik yang interest yang sama. Ya bukan interest sih, maksudnya obrolan yang nyangkut lah, benang merah. Kamu masih nonton nggak ya? Biasanya kalau nonton, oh masih nih, coba kita undang. Itu ya ditolak. Ya udah. Lagi Bapak. Aku mau nanya deh. Mas pernah ngerasa ya tadi udah ngerasa insecure ya. Kalian aja lah, nggak siap-siap. Iya. Kalian aja. Oke. Adik kelas apa kakak kelas itu? Kakak tingkat di kampus. Tanya apa? Aku itu sering insecure keluarga aku sih. Jadi aku tuh selalu merasa aku tuh yang paling belakang, aku yang nggak bisa apa-apa dibanding semua orang gitu. Dan aku tidak tahu cara untuk mengatasi itu. Siapa yang bilang? Atau itu hanya dari diri sendiri? Bilangnya juga nggak gamblang, cuman kayak gini, itu loh kakakmu dia bisa gini-gini, masa kamu gitu doang? Terus kayak oke, aku sudah merasa insecure dengan diriku sendiri, ditambah dengan omongan itu aku makin menjadi-jadi gitu. Itu siapa yang ngomong? Siapa? Ada lah. Oh. Ya itu sebenarnya pikiran orang kan kita nggak bisa cegah. Sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Berarti dari luar kendali kita. Ya kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa cegah orang. Kamu jangan mikirin aneh-aneh tentang aku. Atau bandingin aku sama ponakan-ponakanmu.
atau saudara yang lain. Kita nggak bisa gitu, nggak bisa nyegah orang mikir atau berpendapat versi dia, karena itu dari luar kendali kita. Yang kita bisa ya kontrol sesuatu yang bisa kita kendalikan dari dalam. Mau contoh nih, mau dimasukkan ke dalam hati kah omongannya, mau dimasukkan apa ya ke dalam hati, udah kalau dalam jantung janganlah. Misalkan mau di angin lalu nggak apa-apa, jadikan bahan bakar untuk semangat lebih baik, boleh. Tapi jangan jadikan tujuan bahwa aku akan membuktikan omonganmu itu salah, tuh jangan. Kayaknya terlalu memaksakan diri deh. Iya sih. Buat apa? Betul. Kayak terus kita tuh mau ngebuktiin, tapi ya ujung-ujungnya dia bakal lihat kita tuh kurang lagi, ada aja salahnya, ada aja kurangnya. Ya kalau dia lihatnya gitu, itu berarti emang dia nggak suka aja, Honi. Orang tuh kalau udah nggak suka sama orang, mau berbuat baik pun, mau baru niatan pun, niat baik pun, ya kalau nggak suka ya udah. Anggap nih ada 10 orang ya, yang 6 nih, dia suka sama Oni, misalkan apa yang Oni lakukan tuh support, apa yang Oni kerjakan dibantu segala macam lah gitu. Nah yang 4 nih enggak gitu. Oni mau ngapain sekarang? Baru mau apa misalkan? Baru dongeng ya gitu. Di komen dongengnya inilah itu lah. Ya, terus Oni dari 6 orang yang mendukung, kenapa harus fokus ke 4 orang yang nggak suka gitu? Ya kan sayang, energi kita sayang. Tuh ini ada pertanyaan nih. Perlu self healing nggak sih? Tapi susah sih sebenarnya. Tapi kita harus belajar baik-baik. Perlu nggak self healing? Iya, perlu nggak ya? Perlu sih kayaknya. Tapi aku nggak pernah melakukan itu. Self healing itu maksudnya mengobati diri atau regenerasi luka, kena sayat gitu kan, balik sendiri gitu. Hamka mau join nggak, Hamka? Coba kita joinin ya. Nggak ada, berarti cuma Katenti ada perasaan apa? Ya, Iya. kan saya mak doang. Iya deh. Ada ini enggak? Hal menarik di daerah Oni? Kenapa? Hal menarik yang mau diceritakan? Menarik. Apa ya? Sepertinya tidak ada yang menarik. Aku cuma insecure terus dengan diriku sendiri. Ya fisik lah ya, aku merasa aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Aku selalu kalah sama orang lain. Ya gitulah pokoknya, nggak ada yang menarik. Mas Nufus pernah dibully nggak sih? Dibully. Bentar. SD, SMP, SMA, kuliah.
Karena aku kayaknya tuh jarang dibully deh. Aku tim yang membuli. Beneran. Wah, Bully. parah. Pernah aku SD bully perempuan itu gila. Itu kalau dipikir-pikir, ya ampun kalau aku bullynya di zaman sekarang, kayaknya aku udah diperkarain deh. Karena dulu kan belum ada sosial media, ya ada lah. Cuma belum merata sekarang. Sekarang. Iya. Jadi aku bully anak perempuan gara-gara dia tuh hitam. Gue rasis banget sumpah. Parah ih. Anak perempuan hitam. Ya kalau mungkin cantik relatif ya, tapi bagiku nggak cantik lah gitu. Maaf nih kalau orangnya nonton. Kayak SD aku bully anak perempuan. Yang bully bukan aku doang sih. Ya banyak lah, cuma aku bully waktu itu. SD ke SMP juga iya pernah bully teman. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh bahan bulian. Dan sama kalau dia laki-laki juga. Fisik juga masih fisik. Jadi dia laki-laki tapi bibirnya itu maju ke depan gitulah. Sumpah aku kalau anaknya nonton lagi udah mau sudah ngomongin gua ayo. Iya rasis lah. Pokoknya kalau aku bully dia sekarang, mulainya udah diperkarain. Ya mungkin pasal UU ITE. Anjir karet banget. Terus pasal tidak menyenangkan bisa mencemarkan nama baik. Banyak ya. 3 pasal loh gue. Aku bisa dihukum 5 tahun penjara. Ya udah. Jadi aku belum merasakan yang dibully di sekolah, di kampus. Enggak. Lingkungan pun enggak. Lingkungan main, circle nongkrong, enggak. Jadi aku nggak tahu pertanyaan On itu yang mana. Oni berarti pernah Banget, sering. Kenapa? Ya, aku kan jerawatan, kecil, nggak tinggi, kurus. Semuanya lah pokoknya. Dan paling parah itu waktu SMP sih. Dibilang gimana? Diketawain di makanya aku nggak punya banyak teman SMP. Dan SMP juga lagi fase parah-parahnya anak baru puber ya, parah-parahnya jerawat. Iya. Banget sampai sekarang juga masih kecil sih. Cuman dulu tuh yang benar-benar kurus kecil gitu. Diolok-olokin. Perasaan Oni waktu itu gimana? Marah. Pertama menyalahkan nggak? Menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih aku tuh harus kayak gini gitu? Aku tuh juga mau kayak yang lain. Aku tuh mau juga cantik. Aku juga mau punya badan yang tinggi. Apa tinggi seksi? Gitu. Ya, yang kayak orang-orang lah ya gitu. Tapi aku dikasihnya kayak gini, terus aku harus gimana gitu. Sampai aku tuh dulu seneng kan ikut kayak lomba-lomba gitu. Sebenarnya dulu tujuanku ikut lomba itu adalah supaya orang-orang yang meskipun aku tuh kayak gini, aku tuh bisa berprestasi, tapi ya tetap aja namanya mereka udah nggak suka, ya tetap dibully mau gimana pun. Dan akhirnya aku capek sendiri.
Sempet ada itu enggak? Ketika dibully, itu ngadu ke orang tua. Enggak. Minimal cerita. Enggak. Enggak. Oh, kuat banget kamu nih. Sama sekali. Karena aku dari kecil itu aku terbiasa untuk selalu menyembunyikan misalkan aku lagi sedih. Kalau marah sih aku bilang. Aku nggak suka gini. Tapi kalau sedih aku tuh nggak pernah bilang. Karena orang-orang di rumah itu selalu menganggap aku tuh anak yang ceria, anak yang Tapi ya dari luar Oni gembira kayaknya lah gitu. ya dari luar juga Oni kelihatannya ceria lah, riang gembira ya. Aku kalau lihat Oni sekilas emang wah ini anak kayaknya hidupnya tanpa problem nih. Maksudnya mulus-mulus lah gitu kan. Nggak kelihatan ya. Dan aku kalau di rumah aku tuh nggak bisa nangis di depan orang tua. Kalau aku mau nangis aku biasanya sembunyi di kamar mandi atau aku nunggu semua orang di rumah udah tidur, aku baru nangis di pojokan kamar biasanya. Terus gimana? Ya udah. Kamu sembuhnya setelah Wajal. Mana Wajal? Ini anak-anak minta ke Google Meet. Ayo kita pindah yuk. Bentar, kita tutup dulu. Oke. Terima kasih Oni. Masih juga Mas. Oke, kita pindah ke Meet Tech Group itu, grup recycle. Ngalur ngidul ke sana kemari. Gak apa-apa. Aku senang Oni jadi ada cerita. Siapa itu? Permadi. Walah. Lu ke Purwokerto gue Yaudah, bawa kita udahan deh Mas. Kita pindah ke Google Meet. Yaudah, Terima kasih Oni. Terima kasih teman-teman. Makasih Mas Nufus. Ya. Aku siapin kaos ke Purwokerto. Apa kaos apa?